teman-teman, jadi di sini saya akan membuat tutorial cara penggunaan Microsoft Excel, yaitu cara penggunaan atau pembuatan tabel di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Excel-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke sini. Nah, oke. Sudah seperti ini. Kita membuat pertama judulnya tentang tabel penjualan. Daftar penjualan. Oke, sudah seperti ini. Nah, lalu kita isikan tentang tabel tersebut. Yang pertama yaitu adalah nomor, yang kedua nama barang, selanjutnya ada jumlah, lalu ada satuan, oke, dan total. Nah, jadi teman-teman sudah bisa melihatnya seperti ini. Lalu untuk memperjelasnya, saya besarkan. Nah, oke. Lalu kita atur besarnya. Langsung kita ke atas. Ketika kursornya berada di antara B sama C atau di tengah-tengah, akan berubah menjadi plus. Jadi teman-teman bisa menariknya ke arah kiri dan kanan, menyesuaikan dari nama atau huruf tabelnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nomor untuk namanya seperti ini. Kita perbesar juga, dan untuk jumlah juga, harga satuan, oke, dan total. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita blok saja. Kita buat kursornya ke depan atau ke nomor 6, bagian 6 atau nomornya satu baris dengan nama-nama yang telah kita buat. Lalu kita atur paragrafnya, kita buat di tengah. Juga di atas bawahnya kita pilih yang di tengah. Oke. Atas bawahnya juga kita bisa perbesar dengan menarik kursornya dan kita letakkan di antara nomor 6 sama 7. Lalu kita tarik seperti ini. Otomatis dia akan seperti ini. Selanjutnya kita satukan untuk kota dan daftar penjualannya karena dia masih gabung ya. Langsung kita blok. Nah, seperti ini sampai total, mulai dari nomor sampai total ya teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah diblok, kita langsung ke Match and Center. Kita klik. Nah, di sini teman-teman yang belum tahu Mager and Center itu, Mager and Center adalah fungsinya untuk menggabungkan yang ada di sel yang ada di Microsoft Excel. Contohnya dua sel itu kita gabungkan. Nah, contohnya ini kan ada 2 kolom. Nah, kita gabungkan atau kita blok. Setelah itu kita klik Mager and Center. Lalu jadi dia jadi 1 kolomnya. Jadi ketika kita aktifkan Mager and Center-nya itu jadi 2 kolomnya teman-teman. Fungsinya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat nomornya. Jadi untuk membuat nomornya kita bisa klik mulai dari nomor 1 atau di bawah nomor. Lalu di bawahnya klik angka 2. Kalau sudah, kita blok keduanya. Lalu kita tarik kursornya dari bawah atau dari ujung nomor 2 sampai
berapa kolom yang harus kita buat, atau misalnya 10 sampai 10 kolom. Nah, seperti ini. Jadi nomornya semua terblok, lalu kita membuat rata tengah atau seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan membuat untuk tabelnya ya. Kita lanjut untuk mulai dari headernya dulu ya teman-teman. Blok dari nomor sampai ke total. Nah, lalu klik kanan, kita pilih format cell. Kita pilih border. Lalu di sini kita pilih no border atau tanpa garis, atau yang outline itu atau garisnya saja. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau kita bisa menggunakan garis kesimpulan atau insight. Ini ada atas, kanan, kiri, bawah, dan ada juga di tengah. Oke. Jadi kita bisa memilih untuk garisnya. Seperti ini ada garis putus-putus. Di sini bisa kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, kita klik aja ya teman-teman semuanya. Atau kita juga bisa memilih atau membuat garis yang seperti ini ya teman-teman. Digunakan untuk atas, bawah, kiri, kanan, dan di tengah. Seperti ini. Oke. Jadi kita tinggal memilih garisnya saja. Jadi di sini saya akan membuat garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di bawah kita akan membuatnya. Nah, kalau di bawah kita akan membuat garisnya seperti ini ya. Berdua ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk hasilnya kita blok lagi mulai dari nomor 1 sampai 10. Dari nomor sampai ke total kita klik lagi. Lalu kita klik lagi dan pilih format cell. Kalau untuk bagian atasnya sudah ada garis 2. Jadi kita tinggal membuat kiri, kanan, atas, bawah. Jadi bisa kalian klik seperti ini. Nah, seperti ini, lanjut, tengah. Nah, jadi kanan, kiri, dan bawah. Nah, setelah siap lalu oke kan? Nah, jadi untuk tabel di Microsoft Excel sudah jadi ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, kita akan membuat untuk fontnya. Kita perbesar saja untuk daftar penjualannya. Nah, kita blok saja, lalu kita pilih saja hurufnya Times New Roman ya teman-teman. Dan untuk nomornya atau fontnya itu kita buat atau saya buat yaitu 14 saja ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan buat seperti ini. Nah, oke, tinggal kita pilih lagi untuk di bagian nomor sampai totalnya. Nah, kita pilih untuk seperti yang di atas Times New Roman dan ukurannya 12 saja ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, untuk membedakan judul-judulnya ini kita tinggal klik saja atau blok saja mulai dari nomor sampai total, lalu kita pilih warna paling atas. Nah, di sini kita bisa memilih warna apa yang kita buat atau yang kita suka. Jadi, saya ingin membuat warna, nah, seperti ini. Ini aja teman-teman. Saya mau milih warna yang ini. Nah, jadi, oke. Semisalnya teman-teman masih kurang besar kolomnya, kita bisa tarik dengan membuat kursor di antara nomor 1 sama nomor 2, lalu ditarik mulai dari bawah nomor 1 sampai ke bawah biar lebih besar gitu ya teman-teman. Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman. Kita blok mulai dari nomor 1 sampai nomor 10, lalu kita letakkan kursor di 7, di antara 7 sama 8. Nah, tarik ke bawah, lalu otomatis semua kolom akan sama besarnya dan lebih besar dari yang semula.
gitu ya teman-teman. Oke. Nah, seperti inilah hasil dari tabel yang telah selesai atau yang telah saya buat. Setelah kita membuat tabel untuk daftar penjualannya, selanjutnya kita di sini akan mengisi nama-nama barang yang harus kita buat. Nah, nama-nama barang serta jumlah dan harga yang harus kita buat di tabel. Nah, di sini saya akan membuat nama barangnya. Yang pertama yaitu susu. Selanjutnya mentega, garam, telur. Ini bahan-bahannya yang termasuk untuk bahan sembako ya teman-teman. Minyak makan, kopi, gula, tepung, beras, dan Indomie. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengisi bagian jumlah sesuai dengan barangnya yang tadi ya teman-teman. 19, mentega 20, garam 16. Nah, untuk telur 67, minyak makan 33, untuk kopinya 24, gula 19, tepung 25, beras 32, dan Indomie 69. Nah, selanjutnya untuk harga satuannya itu, nah di sini saya akan membuat harganya yaitu untuk susu saya akan membuatnya yaitu 17.000, mentega 15.000, garam 7.000. Nah, telur untuk 18.000, minyak makan 24.000, kopi 2.000, dan gula 19.000, tepung 17.000, dan untuk beras yaitu 37.000, untuk Indomie 35.000. Jadi kita akan membuat total dari barang yang sudah kita buat tadi, yaitu mengkalikan jumlah dengan harga satuan dengan menggunakan atau memakai formula. Nah, memakai formula sama dengan lalu produk. Nah, lalu kita blok jumlah dengan satuan. Lalu kita tutup, lalu enter. Nah, seperti itu. Contohnya, kita buat lagi sama dengan produk. Nah, produk, lalu kita blok jumlah dengan satuan, tutup kurung, lalu seperti ini. Nah, lalu untuk cara cepatnya itu kita tinggal copy saja untuk bagian atasnya, lalu kita tinggal copy paste. Nah, jadi harganya seperti ini. Kita tinggal copy paste untuk cara cepatnya. Copy lalu copy paste. Oke, seperti inilah hasil. Nah, seperti inilah hasilnya setelah kita jumlahkan. Nah, oke guys, cukup sekian tutorial dari saya itu cara penggunaan Excel. Sekian dan terima kasih.